Halo anak-anak, bab 1 ini kita akan belajar mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Halo anak-anak, akhirnya ya kita sekarang sudah masuk pada subbab terakhir di bab 1. Yeay! Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Sebelum kita masuk dan mendalami dan mengetahui apa saja sih potensi yang ada, kita harus tahu dulu ya pengertian dari potensi itu sendiri. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Oke, langsung aja deh kita masuk ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber daya perikanan. Nah, Ibu tunjukin nih, langsung muncul gambar. Di sini kita harus tahu dulu, nah bahwa sumber daya perikanan Indonesia ini potensinya sangat besar ya. Ada sekitar 65 juta ton per tahun apabila kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Wow, banyak ya. Namun sayangnya, nah bisa kalian lihat Ibu munculkan gambar grafik potensi perikanan Indonesia. Pada kenyataannya nih hanya ada 13, bahkan kalau di buletin ini 14 juta produksi perikanan nasional. Ini data pada tahun 2014. Jadi masih ada 51 juta lagi yang belum kita manfaatkan, padahal itu sangat berpotensi. Loh Bu, kok jauh banget, kok bisa kayak gitu? Kenapa Bu? Kenapa ya? Nah, ternyata ada banyak faktor ya yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Di sini Bu akan secara garis besar saja, faktor apa saja sih yang menyebabkan pengelolaannya belum maksimal. Yang pertama, kebijakan yang belum kuat. Nah, penting ya untuk kita mengetahui kebijakan dari pemerintah, karena dengan adanya kebijakan dapat mengatur hal-hal lainnya seperti yang kedua nih, tingkat ilegal. Illegal fishing, kalian pernah dengar kan atau kalian pernah baca di internet? Pernah nonton berita tentang illegal fishing? Contohnya seperti banyaknya kapal-kapal ilegal dari Cina atau Filipina yang mencuri ikan-ikan di perairan kita, di laut kita, yang seharusnya itu menjadi hak kita. Nah, dari tahun ke tahun illegal fishing ini selalu banyak. Kenapa nih kok begini? Karena memang penjagaannya yang belum kuat dan kebijakan juga yang belum kuat menyebabkan illegal fishing masih terus saja menghantui perairan laut kita. Kemudian pembangunan infrastruktur laut yang masih tertinggal. Jadi sebenarnya tahun ini sudah mulai dikembangkan tapi belum cukup maksimal. Kemudian pelabuhan laut belum berfungsi optimal. Ada banyak sekali pelabuhan. Nah, Ibu munculkan nanti ya di selanjutnya tentang pelabuhan laut. Kemudian armada kapal penangkap ikan yang mayoritas masih tradisional dan belum dilengkapi peralatan modern. Nah, sebenarnya kalau kalian bertanya, ada banyak gak sih Bu nelayan di negara kita? Wah, bukan main banyaknya. Karena memang laut kita yang luas dan negara kepulauan seperti ini menyebabkan banyak sekali rakyat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Namun sayangnya nelayan-nelayan kita ini belum dapat mengambil ikan, menangkap ikan, atau mengelola ikan dengan maksimal karena memang terkendala dari alat-alatnya. Jadi alat-alatnya belum modern nih, kapalnya juga kecil, jadi ngangkut ikannya nggak bisa banyak-banyak. Nah, begitu. Kemudian ikan ini dibagi dua ya, sumber daya ikan ini. Ada ikan pelagis atau ikan laut dalam. Ting, Ibu munculkan fotonya. Ada banyak macamnya ya. Lalu ada ikan demersal, ikan laut permukaan. Oke, selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu ekosistem laut dan pesisir laut. Selain yang di lautnya, ada juga nih ekosistem di laut dan di pesisir lautnya. Kalau di pesisir laut, yang pertama kita akan membahas tentang mangrove. Ayo, kemarin Ibu sempat nanya siapa yang udah ke pulau nih. Kalian yang udah ke Pulau Seribu, udah ke taman mangrove-nya belum nih? Jangan jauh-jauh deh, di Jakarta Utara juga kalau nggak salah ada ya, atau Jakarta Barat, Jakarta Utara. Di situ taman mangrove. Nah, jika kita manfaatkan nih mangrove-mangrove di pesisir laut ini, selain bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata, juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga laut kita dari erosi laut. Nah, kuat sekali kan akar-akar mangrove ini. Namun sayangnya
masih banyak nih mangrove-mangrove yang belum dimanfaatkan, maksudnya belum dikelola dengan baik di Indonesia. Karena memang sebenarnya mangrove itu memiliki fungsi-fungsi yang penting untuk menjaga ekosistem di sekitarnya. Nah, luas mangrove sendiri di Indonesia mencapai 33.000 kilometer persegi. Nah, kurang lebih 21% total luas hutan mangrove di dunia. Kebayang nggak? Dari 100% nih di dunia ada hutan mangrove, Indonesia punya 21% ya. Banyak banget kan? Nah, seharusnya kita bisa memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik. Kemudian, ada yang kedua dari ekosistem ini, ada padang lamun. Ada yang tahu nggak padang lamun itu yang kayak gimana? Nih, mau munculin ya gambarnya. Padang lamun di Indonesia memiliki luas 25,742 hektar, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia. Ini fakta baru yang harus kalian ketahui ya, bahwa padang lamun di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Keren banget kan? Makanya kita harus memanfaatkannya dengan baik dan menjaga ekosistem padang lamun ini agar tidak hilang begitu saja. Yang ketiga dari ekosistem yaitu terumbu karang. Ya, ini udah nggak asing ya, kalian pasti tahu yang udah pernah snorkeling ya, lihat keindahan bawah laut. Terumbu karang di Indonesia ini keren banget deh pokoknya. Nah, kondisi terumbu karang di Indonesia pada tahun 2015 itu 5% berstatus sangat baik. 5% aja ya, 21% kondisi baik, 37% kondisi buruk. Beginilah, karena kenapa kok banyak yang buruk di terumbu karang ini? Karena mungkin banyaknya nelayan-nelayan yang mengambil ikan dengan alat-alat yang terlarang, itu kan dapat merusak terumbu karang ya. Jika ekosistem terumbu karang rusak, nasib ikan-ikan hias kecil di laut itu bagaimana gitu. Jadi kita harus sama-sama menjaga, jangan sampai terumbu karang dipenuhi oleh plastik-plastik kotor, sampah-sampah plastik di dalam, lalu rusak karena kita menangkap ikan memakai pukat atau bom, itu kan merusak ekosistem laut ya. Kemudian, nah udah selesai ekosistem. Nah selanjutnya energi laut. Apa sih Bu energi laut itu? Energi laut itu ya kita bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama energi gelombang. Ini yang kedua energi pasang surut, dan yang ketiga energi panas laut. 3 energi ini merupakan energi terbarukan loh yang belum dimanfaatkan oleh negara kita. Mungkin sudah beberapa percobaan di negara kita, karena memang pengelolaannya ini sulit sekali. Kenapa? Karena memang para peneliti masih meneliti tentang 3 energi ini. Kita sampai saat ini masih menggunakan energi fosil. Apa itu energi fosil? Itu seperti bensin, minyak bumi ya, seperti itu. Nah, sedangkan energi fosil ini kan pasti akan habis karena energi yang tidak dapat diperbaharui. Seharusnya sebagai negara maritim dengan laut-laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia sudah mulai mencoba untuk memanfaatkan 3 energi laut ini. Namun memang kenapa masih sulit sekali di Indonesia? Karena tidak mudah dan tidak gampang. Sama aja Bu, tidak mudah dan tidak gampang. Maaf. Jadi alat-alat yang diperlukan untuk energi laut ini selain belum tentu ada di Indonesia, harganya mahal, dan cara menggunakannya juga karena membutuhkan banyak sekali ilmuwan di masa depan. Semoga nanti ibu dan teman-teman ibu kalian ya, generasi-generasi pendatang bisa mencoba untuk memanfaatkan energi-energi ini dan mencoba untuk memulai energi terbarukan ini. Kemudian yang keempat itu ada sumber daya migas. Migas ini minyak dan gas. Nah, harus kalian ketahui ini fakta baru lagi, bahwa 70% minyak dan gas dan mineral itu adanya di dasar laut. Kok gitu sih Bu? Ya, karena bumi kita ini sudah mengalami beberapa masa yang berat. Masa yang dulunya daratan tapi sekarang jadi
lautan ya, tenggelam dan segala macam. Itu kan pasti karena memang energi migas ini juga karena di dasar laut ini adanya endapan-endapan dan sedimen, baik itu dari tumbuhan, hewan, purba, sehingga memang sangat banyak sekali loh minyak dan gas di dasar laut. Kalian kalau pernah lihat gitu ya di Ancol mungkin, atau pernah lihat di laut mana gitu, di tengah-tengah lautannya ada kapal besar dengan alat-alat besar yang tinggi-tinggi, itu tuh sebenarnya alat-alat yang untuk mengambil minyak dan gas di dasar laut. Memang sudah mulai banyak karena mau tidak mau kita membutuhkan energi purba itu ya. Jadi banyak hal untuk diusahakan agar minyak dapat diambil dari dasar laut meski belum sepenuhnya dikelola dan diambil dengan baik. Begitu. Yang kelima yaitu wisata bahari. Nah ini, kalau misalnya kalian sering pantai, nah di pantai kan tuh banyak tuh jasa-jasa seperti resort ya, atau hotel penginapan ya. Itu merupakan potensi untuk kita sebagai negara yang memiliki laut yang sangat banyak gitu ya. Jadi ada banyak potensi lain, bukan hanya dari lautnya tapi di sekitar lautnya. Jadi ada banyak restoran juga ya, jadi banyak usaha-usaha di sekitar pantai dan laut itu yang bisa dibangun begitu. Wisata bahari apa aja nih Bu? Ya banyak tadi seperti yang Ibu sebutkan. Selain pemandangan indah dari tempat wisatanya sendiri ya, laut laut yang kita miliki sendiri. Kemudian eh, di wisata bahari ini kita bisa sambil olahraga laut. Seperti tadi Ibu sebutkan ada snorkeling, diving, terus naik kapal ya di tempat wisata. Terus ada banyak ya pokoknya wisata bahari ini. Dan memang belum sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia dimanfaatkan dengan baik karena masih banyak wilayah-wilayah terpencil yang lautnya sebenarnya sangat indah, bisa dijadikan tempat wisata tapi sulit untuk dikunjungi. Yang terkenal banget ya tentu nomor satu itu Bali, dan mulai saat ini di sampingnya Bali tuh Lombok udah mulai dikelola dengan baik juga, walaupun yang masih penuh padat dan terkenal masih nomor satu di Indonesia itu Bali ya, bahkan sudah sangat terkenal ke mancanegara. Selanjutnya transportasi, ini yang terakhir yang akan kita bahas bersama, transportasi laut ya. Nah, ini sini Ibu akan tampilkan peta sebaran pelabuhan di Indonesia. Untungnya pada saat Presiden Jokowi, beliau sudah mulai mencanangkan tol laut. Nah, kalau kalian pernah dengar ya, karena memang laut itu sebagai media transportasi punya peran yang sangat penting loh untuk perdagangan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, mobilitas manusia ya, karena memang lebih mudah lewat jalur laut gitu, lebih cepat gitu, bisa motong-motong daripada lewat darat harus muter dulu gitu kan. Di sektor transportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut atau logistik internasional. Nah, begitu. Saat ini, total jumlah pelabuhan di Indonesia itu sangat banyak loh, berjumlah 1.241 pelabuhan. Nah, ini Ibu tunjukkan. Begitu anak-anak.